Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut dan bangkit, telah mati mengalahkan kuasa maut dan bangkit, adalah satu keyakinan yang luar biasa terpelihara. Keyakinan ini hidup di hati para murid berabad-abad lamanya. Dan keyakinan ini memberikan kepada kita yang hidup di zaman sekarang, dari generasi ke generasi sampai zaman kita, yakni satu kisah atau cerita yang kadang membuat kita mungkin terpukau, terpesona secara batin sejenak, tetapi bertanya-tanya di dalam pikiran kita, bisanya orang harus mati demi satu keyakinan. Akan tetapi dalam kehidupan para murid perdana itu tidak semua orang yakin. Masih ada beberapa murid yang juga ragu. Kendati mereka ada bersama-sama dengan Yesus, hidup sejaman dengan Yesus. Dalam Injil dikatakan demikian, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pengalaman manusiawi, keraguan muncul karena dari pikiran, dari proses kognitif. Benarkah dia? Sungguhkah dia? Inikah dia? Itukah dia? Ada proses kognitif yang terjadi dan orang bertanya. Yang menarik adalah sekalipun mereka ragu, tetapi mereka tetap pergi untuk diutus dengan membawa satu keyakinan. Tetapi keyakinan yang pertama-tama berasal dari Allah. Apa itu? Dan ketahuilah. Yesus katakan, dan ketahuilah. Ibaratnya mau mengatakan, camkanlah. Atau kau ingat, nah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Keyakinan yang datang dari Allah bahwa aku menyertaimu. Kau ragu, kau bimbang, kau bingung, tapi ingat, nah, camkanlah dan ketahuilah. Yesus pergi ke proses kognitif mereka. Karena ada yang juga meragukan, ada yang bingung karena proses kognitif. Yesus pergi ke proses kognitif itu dengan mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus, Miki dan kawan-kawan telah menunjukkan bagaimana bahkan ketika mereka dibunuh, disalib dengan cara disalib, dan Paulus Miki tetap berkhotbah, meneguhkan teman-temannya yang juga disiksa sampai mati. Tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia menulis surat kepada mereka yang menyalibkannya, memberkati. Secara rasional ini tidak mudah diterima. Tetapi sebagai makhluk spiritual, maka sesuatu yang rasional di hadapan yang spiritual menjadi hal yang mudah untuk dimengerti
dalam iman yang selalu terbuka pada proses pekerjaan dan rencana Allah. Sebagai makhluk spiritual yang berroh, kita akan selalu disadarkan bahwa Allah akan membuat apa yang menurut kita meragukan, diragukan, menjadi sesuatu yang pasti. Saudara-saudari yang terkasih dalam hidup beriman kita, tidak gampang kita meletakkan iman secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bentuk martiria kita seringkali kalah dengan bentuk rasionalitas kita. Marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar supaya Allah sungguh menyentuh hati kita untuk semakin memahami apa artinya kesaksian, martiria, pengorbanan dalam aspek kehidupan diri kita untuk semakin hari semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga demikian.